tentang pengenalan program studi ekonomi pembangunan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber profil dari Bapak Abu Bakar. Beliau adalah dosen STJB dan mempunyai jabatan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Syukur. Baik, Pak. Kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai pengenalan program studi ekonomi pembangunan. Seperti yang kita ketahui, di STI Jabatan Bulan ini kan ada dua program studi. Ada program studi ekonomi pembangunan jenjang S1 dan program studi manajemen keuangan jenjang D3. Nah, pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh masyarakat atau calon mahasiswa baru adalah, apa sih program studi ekonomi pembangunan itu? Atau seperti apa program studi ekonomi pembangunan itu? Kebetulan Bapak selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan kiranya bisa memberikan gambaran mengenai hal ini, Pak. Oke, betul sekali, Bapak. Jadi memang masih banyak masyarakat di luar sana yang salah kaprah, salah persepsi mengenai program studi ekonomi pembangunan itu sendiri. Karena memang dari namanya ekonomi pembangunan, ada kata pembangunan di situ, banyak masyarakat atau calon mahasiswa baru yang beranggapan bahwa program studi ini berkaitan dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kata ekonomi, masyarakat berpikir, oh berarti ini program studi yang membahas tentang bagaimana membangun rumah secara ekonomis, karena katanya orang ekonomi identik dengan yang namanya hemat-hemat. Padahal itu keliru. Program studi ekonomi pembangunan atau ekonomi pembangunan itu sendiri sebenarnya merupakan cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang kajiannya menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, serta bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara sedang berkembang mampu mengakselerasi, mempercepat pembangunan ekonomi di negara tersebut. Jadi titik berat sebenarnya pada program studi ekonomi pembangunan adalah pada percepatan pembangunan ekonomi pada negara-negara sedang berkembang, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Nah, pada program studi ekonomi pembangunan di STI Jabatan Bulan sendiri, ini kami rancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu merancang konsepsi pengembangan sehubungan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi pembangunan dalam lingkup ekonomi perbankan, ekonomi industri, dan perencanaan pembangunan daerah. Seperti itu sebenarnya program studi ekonomi pembangunan. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Tadi Bapak bilang bahwa ada konsentrasi perencanaan pembangunan daerah, ekonomi industri, dan ekonomi perbankan. Apalagi itu, Pak? Dan mengapa STJB memfokuskan pengelolaan program studi ekonomi pembangunan pada ketiga hal tersebut? Oke, kalau ditanya kenapa STJB memfokuskan ilmuannya pada ketiga konsentrasi tersebut, ini kita berkaca kembali pada kondisi daerah Kabupaten Mimika. Bahwa kalau kita telah lebih jauh, Kabupaten Mimika ini kan lahir di era otonomi daerah, dan saat ini Kabupaten Mimika merupakan kabupaten yang sedang gencar melakukan pembangunannya. Nah, gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Mimika ini karena memang Kabupaten Mimika berpotensi menjadi daerah penyangga bagi kabupaten-kabupaten lain di wilayah pantai dan pegunungan kawasan Provinsi Papua. Nah, karena Kabupaten Mimika sedang gencar melakukan pembangunan, maka saat ini Kabupaten Mimika sangat membutuhkan generasi-generasi pembangunan
atau sumber daya manusia di dalamnya yang mampu mendukung proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika ini sendiri. Oleh karena itu, STIJB merasa penting untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Mimika dan menawarkan konsentrasi bagi mahasiswa STIJB yang mau terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga patut bersyukur karena dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada Kabupaten Mimika, di mana Kabupaten Mimika berada di memiliki letak geografis yang begitu strategis, ditambah lagi dengan sumber daya alamnya yang melimpah, baik di pegunungan kita memiliki tambang emas terbesar di dunia, kemudian kita memiliki sumber daya kehutanan, serta di wilayah laut kita memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Semua itu menjadi potensi bagi Kabupaten Mimika, sekaligus sebenarnya menjadi tantangan sendiri bagi dunia usaha untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Mimika. Maka lagi-lagi STIJB hadir menawarkan disiplin ilmu bagi masyarakat Kabupaten Mimika yang seandainya ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Mimika. Ada STIJB yang mampu menganalisis kebutuhan industri yang ada di Kabupaten Mimika. Kemudian alasan yang ketiga bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Mimika menurut hemat kami ini akan sangat banyak bersinggungan dengan dunia keperbankanan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan masyarakat yang surplus dananya dengan masyarakat yang kekurangan dana dalam hal pengembangan ekonomi di Kabupaten Mimika. Maka lagi-lagi STIJB hadir menawarkan ekonomi perbankan dalam hal pemeranan dan pengembangan pemeranan perbankan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Jadi sebenarnya atas argumen tadi, perencanaan pembangunan ekonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah, ekonomi industri, serta ekonomi perbankan itu merupakan konsentrasi yang ada dalam disiplin ilmu ekonomi pembangunan, di mana bagi mahasiswa STIJB sendiri, mahasiswa nantinya akan dapat memilih salah satu konsentrasi tersebut berdasarkan minatnya, di mana mahasiswa nanti memilihnya ketika mahasiswa berada di semester 5, mereka akan memilih salah satu konsentrasi yang ada dalam program studi ekonomi pembangunan ini. Jadi di STIJB sendiri dengan 3 konsentrasi ini ada konsentrasi spesifik lagi yang akan membedakan kompetensi satu mahasiswa dengan mahasiswa lain berdasarkan bidang konsentrasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Penjelasan dari Bapak mengenai program studi ekonomi pembangunan dibagi menjadi 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi perencanaan pembangunan daerah, ekonomi industri, dan ekonomi perbankan. Pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh masyarakat dan calon mahasiswa baru adalah, kalau seandainya mereka masuk ke program studi ekonomi pembangunan ini, setelah selesai kuliah nanti mereka bisa apa Pak? Atau kemampuan apa yang akan mereka miliki? Mungkin ini perlu dijelaskan lebih detail lagi, sehingga masyarakat dan calon mahasiswa baru mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi berdasarkan kurikulum program studi ekonomi pembangunan yang kami rancang, di mana kurikulum ini juga sudah kami rancang berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Ada 4 aspek yang menjadi tuntutan bagi lulusan program studi ekonomi pembangunan, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Dari keempat aspek tersebut, aspek sikap dan aspek keterampilan umum itu antara program studi yang satu dan program studi yang lain dalam lingkup wilayah Indonesia itu relatif sama, karena kedua aspek tersebut disusun oleh pemerintah, meskipun ada dibuka peluang bagi program studi yang ada untuk menambahkan kedua aspek tersebut.
Sedangkan pada aspek keterampilan umum dan aspek pengetahuan ini merupakan pembeda karena menyangkut ciri khas dari program studi yang ada di sebuah perguruan tinggi. Nah, pada program studi ekonomi pembangunan sendiri, kalau ditanya apa yang mahasiswa nanti lulusan bisa apa setelah berkuliah di Setia Jembatan Bulan, ada sejumlah kompetensi baik itu keterampilan khusus dan pengetahuan yang akan diperoleh atau akan didapati oleh lulusan program studi ekonomi pembangunan. Biar saya tidak salah, saya coba langsung saja bacakan. Ini ada sejumlah aspeknya. Pertama, kalau seandainya mahasiswa melulusi semua program pendidikan yang telah disusun dalam kurikulum program studi ekonomi pembangunan, maka untuk keterampilan khusus itu yang pertama, mahasiswa akan mampu melakukan analisis perencanaan pembangunan daerah pada berbagai kasus rencana pembangunan daerah berdasarkan pemahaman teoritis yang memadai serta kemampuan menyerap dan mengolah informasi yang relevan. Bagian ini bermakna bahwa seharusnya lulusan program studi ekonomi pembangunan ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia akan mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berkuliah di program studi ekonomi pembangunan, ini merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki oleh lulusan program studi ekonomi pembangunan Setia JB. Ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia mampu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang ada. Yang kedua, mahasiswa juga akan mampu melakukan analisis pengembangan ekonomi industri pada berbagai kasus rencana dan hasil pengembangan berdasarkan pemahaman teoritis yang memadai serta kemampuan menyerap mengelola informasi yang relevan. Ini bermakna bahwa setiap lulusan program studi ekonomi pembangunan, khususnya yang masuk pada konsentrasi ekonomi industri, akan mampu menilai kebutuhan industri apa yang dibutuhkan saat ini. Dia juga akan mampu memberikan studi kelayakan bagi sebuah industri yang sedang beroperasi. Apakah industri tersebut masih layak dikembangkan atau mungkin ada diferensiasinya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis perbankanan baik dari sisi pemeranan dan pengembangan pemeranan berdasarkan pemahaman teoritis yang memadai serta kemampuan dan mengelola informasi yang relevan. Misalnya saja dalam kondisi kita berada pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, di mana perekonomian dunia mengalami dampak dari COVID-19 ini, dan salah satunya adalah sektor perbankan. Nah, usaha-usaha apa yang seharusnya dilakukan oleh dunia perbankan untuk menstabilkan lagi kondisi perekonomian dunia, atau misalnya dalam lingkup yang lebih sempit kabupaten atau suatu negara, maka lulusan program studi ekonomi pembangunan harusnya dapat melakukan hal ini karena dia memiliki bekal pengetahuan yang ditunjang juga kemudian dengan informasi-informasi yang relevan saat ini. Di sisi lain, kemampuan yang keempat yang bisa dimiliki oleh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan adalah menyusun dan memaparkan suatu konsepsi pengembangan pembangunan yang didukung oleh pengetahuan dan kepercayaan diri yang memadai. Artinya, ketika seorang lulusan program studi ekonomi pembangunan akan memaparkan konsepsi pengembangan atau pembangunan yang dia susun, ini dia tidak akan ragu lagi dalam memaparkannya karena memang dia didukung oleh pengetahuan dan kepercayaan diri yang sangat baik. Kadang-kadang kalau kita melihat banyak-banyak lulusan perguruan tinggi, dia memiliki ide, memiliki konsep, namun tidak mampu memaparkan konsep tersebut dengan baik, bahkan mungkin tidak percaya diri. Tetapi untuk lulusan program studi ekonomi pembangunan, kami arahkan dia akan mampu mengembangkan memaparkan konsep pemikirannya ditunjang dengan kepercayaan diri yang memadai. Yang kelima, mahasiswa STIJB juga akan program studi ekonomi pembangunan STIJB juga akan mampu melakukan kajian ilmiah serta membaca peluang kerja sehubungan dengan konsentrasi keahliannya. Jadi dengan bekal pengetahuan yang dia miliki, seharusnya mahasiswa STIJB lulusan program studi ekonomi pembangunan akan mampu menilai seharusnya dia masuk apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini bisa dia masuki atau tidak. Lalu kemudian kalau toh dia akan misalnya membuka suatu lapangan usaha seperti apa yang harus dia buat, itu dia akan memiliki kemampuan seperti itu.
Dan yang terakhir untuk keterampilan khususnya, dia akan memiliki daya kritis untuk menilai kebutuhan, proses, hasil-hasil pembangunan, serta peluang kerja di suatu wilayah. Ini merupakan kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi ekonomi pembangunan setia Jembatan Bulan, bahwa dia harus mampu mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun dari swasta. Jadi apakah pembangunan-pembangunan yang dilakukan selama ini telah menyentuh masyarakat secara umum dan memiliki dampak yang luas untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat atau tidak? Harusnya lulusan program studi ekonomi pembangunan di STIJB mampu melakukan hal itu. Nah, agar dapat melakukan hal itu semua, maka lulusan STIJB untuk program studi ekonomi pembangunan kami bekali dengan pengetahuan yang memadai. Yang pertama, dia akan setiap lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB harus mampu mengetahui, menguasai konsep teori dan perangkat analisis yang dibutuhkan untuk merumuskan permasalahan ekonomi real secara mikro dan makro. Jelaslah tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan sesuatu atau merancang konsep kalau teorinya sendiri dia tidak tahu. Maka untuk mencapai hal tersebut, kami di program studi ekonomi pembangunan telah menyusun sejumlah bahan ajar, materi-materi untuk mendukung pengetahuan mahasiswa dalam hal tersebut. Yang kedua juga, mahasiswa akan mampu menguasai konsep dasar ekonomi baik mikro dan makro yang ditujukan dengan kemampuan mengenali dan memahami isu-isu ekonomi, menganalisis dan memberikan solusinya. Acap kali kita melihat di sejumlah media baik TV maupun di media cetak, banyak sekali pihak-pihak yang mencoba memberikan masukan-masukan atau dalam tanda petik ya nyinyir kepada apa yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat lain tanpa memberikan solusi, sehingga ini terkesan kritik yang tidak membangun. Tapi dengan pengetahuan konsep baik di tingkat mikro maupun makro, maka lulusan program studi ekonomi pembangunan selain mengkritisi, dia akan juga mampu memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga, lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB juga kami tuntut untuk menguasai konsep teoritis untuk mengkaji potensi investasi terhadap suatu rencana pengembangan usaha. Jadi untuk hal ini ada sejumlah materi-materi yang dibutuhkan yang kami berikan kepada mahasiswa kami dalam hal mengkaji setiap potensi-potensi pengembangan industri yang ada. Dan yang terakhir, mampu melakukan kajian pengaruh kebijakan ekonomi moneter dan kebijakan bank sentral terhadap kinerja perbankan. Ini kami fokuskan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ekonomi perbankan. Nah, selanjutnya, kalau semua kompetensi baik atau semua aspek dari sisi keterampilan khusus dan pengetahuan tadi dimiliki oleh mahasiswa, maka ada sejumlah profil lulusan yang kami identifikasi dapat dimasuki oleh lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB. Yang pertama, seorang lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB itu mampu menjadi konsultan perencana pembangunan daerah. Yang kedua, dia akan mampu menjadi konsultan penyusunan laporan pajak bagi perusahaan. Untuk penyusunan laporan pajak ini bisa baik itu laporan pajak orang pribadi maupun badan usaha. Yang ketiga, akan mampu menjadi konsultan industri dalam hal menilai kelayakan pengembangan industri. Yang keempat, lulusan program studi ekonomi pembangunan juga bisa menjadi seorang peneliti. Kelima, bisa menjadi seorang wirausahawan. Yang keenam, bisa menjadi analis pasar modal, apalagi sekarang di STIJB kita ditunjang dengan kehadiran galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, lulusan program studi STIJB bisa menjadi administrator. Sebenarnya dengan karakteristik program studi ini masih banyak lagi lapangan-lapangan kerja yang dapat dimasuki oleh lulusan program studi ekonomi pembangunan. Seperti itu untuk apa yang akan didapatkan setelah dia berkuliah di program studi ekonomi pembangunan STIJB. Masyarakat, timika dan calon pendaftar yang dapatkan dari kemampuan atau
kemampuan seperti apa ketika dia lulus kuliah dari studi jam bulan tadi. Keterampilan khusus yang pertama mampu melakukan analisis, kemudian mampu melakukan analisis pengembangan ekonomi industri, mampu melakukan analisis keperbankanan, dan mampu menyusun dan memaparkan suatu konsep pengembangan pembangunan yang didukung oleh pengetahuan dan kepercayaan diri yang memadai. Kemudian juga ada kompetensi pengetahuan, yaitu menguasai konsep teori dan perangkat analisis yang dibutuhkan untuk merumuskan masalah ekonomi real secara mikro dan makro. Selanjutnya mengenai jumlah SKS dan masa studi. Berapa banyak jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa dan lama waktu yang menyelesaikan studi di program studi ekonomi pembangunan ini, Pak? Untuk menyelesaikan studi di program studi ekonomi pembangunan studi Jambatan Bulan, maka mahasiswa itu harus melulusi 149 SKS dengan total mata kuliah sebanyak 49. Dari 49 mata kuliah tersebut, ada 39 mata kuliah wajib yang akan ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik pada konsentrasi ekonomi industri, ekonomi perbankan, dan perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada 10 mata kuliah pembeda yang akan ditempuh oleh mahasiswa berdasarkan konsentrasinya. Jadi dari 149 SKS ada 119 SKS itu merupakan mata kuliah wajib lulus atau totalnya 39 mata kuliah, sedangkan ada 30 SKS pembeda tiap konsentrasi atau 10 mata kuliah. Nah, waktu lulusnya sendiri secara normal mahasiswa program studi ekonomi pembangunan dapat menyelesaikan studinya secara normal dalam waktu 8 semester atau 4 tahun. Akan tetapi dalam kurikulum sengaja kami rancang bagi mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa yang dapat memiliki indeks prestasi yang lebih tinggi, itu dia bisa memprogram mata kuliah lebih banyak sehingga dapat menyelesaikan studinya dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, untuk melulusi 149 SKS itu juga kami sengaja membuat atau merancang program pembelajaran yang lebih variatif di program studi ekonomi pembangunan. Saat ini untuk model pembelajaran di program studi ekonomi pembangunan, kami menggunakan model pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa atau kita kenal dengan studi center learning, bukan lagi teacher center learning yang kadangkala masih digunakan oleh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pertimbangan kami ketika menetapkan model pembelajaran yang berbasis pada mahasiswa, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan. Misalnya saja dalam definisi mengenai belajar dan pengetahuan, ini sudah mengalami pergeseran yang sangat jauh. Misalnya kalau dulu pengetahuan itu didefinisikan sebagai suatu proses transfer atau perpindahan ilmu dari dosen ke mahasiswa. Akibatnya yang terjadi adalah mahasiswa menjadi pasif karena pemikirannya pengetahuan itu hanya didapatkan dari transfer ilmu oleh si dosen kepada mahasiswa. Nah, di Setia Jambatan Bulan untuk program studi ekonomi pembangunan kami pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Ya. Yang terjadi saat ini bahwa pengetahuan itu sudah berubah definisinya, bahwa pengetahuan itu sendiri adalah usaha mahasiswa untuk usaha konstruksi dari mahasiswa sendiri untuk memahami apa yang akan dipelajarinya. Jadi bukan lagi sekedar transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa itu sendiri yang merekonstruksi pengetahuan bagi dirinya sendiri.
Lalu yang kemudian misalnya definisi belajar. Belajar juga dulu diartikan sebagai suatu proses seperti pengetahuan tadi, hanya mendapatkan ilmu secara pasif dari si dosen. Padahal kalau kita analogikan seperti ini, misalnya ada seseorang yang gemuk, ada seorang yang memiliki berat badan yang berlebih, kemudian dia ingin menurunkan berat badannya. Nah, yang menyebabkan dia berhasil menurunkan berat badannya kan bukan orang lain, tetapi si orang itu sendiri. Dia akan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan berat badannya. Sama halnya dengan mahasiswa, ketika dia ingin mendapatkan pengetahuan, maka dia sendirilah yang harus merekonstruksi atau membentuk pengetahuan itu bagi dirinya sendiri. Sedangkan tugas si dosen hanyalah sebagai fasilitator, sebagai orang yang membantu mahasiswa untuk lebih cepat mendapatkan atau membentuk pengetahuan bagi dirinya sendiri. Jadi konsep yang kami kembangkan di STJB seperti itu. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan mengenai jumlah SKS dan masa studi ketika calon mahasiswa itu ketika dia kuliah di STJ Matan Bulan pada program studi ekonomi pembangunan. Di sini Pak ada pertanyaan dari yang bergabung di live streaming. Ada yang menanyakan bahwa bagaimana cara kita calon maba untuk memilih ketiga konsentrasi itu. Nah, untuk memilih ketiga konsentrasi yang ada di program studi ekonomi pembangunan seperti tadi yang saya jelaskan, konsentrasi ini baru akan dipilih oleh mahasiswa ketika dia beranjak atau masuk pada semester 5. Jadi semester 1 sampai semester 4 mata kuliah yang akan dia dapatkan adalah mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Sedangkan nanti ketika dia masuk pada semester 5 ada mata kuliah wajib, ada sebanyak 5 mata kuliah wajib yang ditempuh ditambah 2 mata kuliah konsentrasi. Bagaimana mahasiswa kemudian memilih konsentrasi? Ini berdasarkan minat dia pada konsentrasi mana yang akan dia masuki. Tentunya kan ketika seseorang masuk perguruan tinggi, dia berkuliah, dia sudah memiliki angan-angan cita-cita apa yang akan dia seperti apa pekerjaan atau kemudian seperti apa usaha yang akan dia geluti ketika lulus dari sebuah program studi nanti. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, silahkan memilihlah salah satu dari ketiga konsentrasi tersebut. Namun juga untuk memastikan mahasiswa tepat masuk ke dalam konsentrasi yang ada, kami memberikan dosen penasihat akademik bagi setiap mahasiswa, di mana mahasiswa dapat berkonsultasi langsung dengan dosen penasihat akademiknya atau dapat langsung berkonsultasi dengan ketua program studinya terkait dengan pilihan konsentrasi yang dia masuki. Ini kami lakukan agar benar-benar mahasiswa ketika memilih salah satu konsentrasi yang dia pilih, dia tidak akan salah. Bahwa saat ini kalau boleh kita bilang bukan banyak, ada sejumlah mahasiswa secara umum di manapun berada, kadang-kadang mereka beranggapan ketika melalui pembelajaran yang dia lakoni, baru dia tersadar bahwa sebenarnya dia salah dalam memilih program, salah dalam memilih program studi ataupun konsentrasi. Maka untuk mencegah hal ini, kami memberikan setiap mahasiswa ada dosen penasihat akademik yang mahasiswa dapat gunakan untuk menggunakan jasa-jasa mereka untuk berkonsultasi terkait pilihan konsentrasi yang akan dia masuki. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik Pak, ada satu lagi pertanyaan Pak dari live streaming. Tadi sempat dijelaskan terkait konsentrasi-konsentrasi yang ada di program studi ekonomi pembangunan ini. Apakah ada contoh real atau hasil setelah lulus dari STJB? Misalnya pada konsentrasi perencanaan pembangunan daerah yang ada di program studi ekonomi pembangunan STJB. Saat ini kebetulan juga saya merupakan anggota P2 KTD
di Kabupaten Mimika penyedia jasa teknis pengembangan desa. Selain dosen, saya sebagai dosen, saya juga menemukan di lapangan ada sejumlah lulusan program studi ekonomi pembangunan, khususnya konsentrasi perencana pembangunan daerah yang merupakan anggota P2KTD sekaligus merupakan pendamping desa. Ya. Mereka inilah yang terlibat dalam merencanakan proses program-program yang akan berlangsung di desa, karena mereka yang mengetahui permasalahan-permasalahan real yang ada di desa, sehingga mereka memberikan masukan-masukan bagi sejumlah bagi aparatur kampung yang ada di Kabupaten Mimika terkait program-programnya. Nah, kemudian dari sisi ekonomi industri, tadi saya sempat katakan bahwa profil lulusan dari program studi ekonomi pembangunan STIJB salah satunya dia akan mampu menjadi konsultan penyusunan laporan pajak, baik itu pajak orang pribadi dan pajak badan. Nah, saat ini sudah terdapat beberapa alumni STI Jabatan Bulan yang menjadi konsultan penyusunan pajak, bahkan wilayah kerjanya bukan hanya di Kabupaten Mimika, tapi malah keluar, sudah sampai di Jayapura dan kota-kota lainnya yang ada di kabupaten lain di Provinsi Papua. Dengan bekal kemampuan tadi, dia bisa menjadi seperti itu. Kemudian pada ekonomi perbankan, boleh dicek di setiap perbankan yang ada di Kabupaten Mimika ada lulusan program studi ekonomi pembangunan STI Jabatan Bulan. Jadi lulusan-lulusan yang kami hasilkan program studi ekonomi pembangunan hasilkan berdasarkan konsentrasinya ini terserap di dunia kerja. Kalaupun kita lihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh unit penjamin mutu internal STIJB, 87% lulusan STI Jabatan Bulan program studi ekonomi pembangunan itu terserap dalam dunia kerja. 13% lainnya itu adalah mereka-mereka yang saat ini lagi berfokus mengurus keluarga, sedang melanjutkan studinya, ataupun adalah lulusan-lulusan yang bekerja pada yayasan-yayasan sosial yang tidak mengharapkan gaji. Jadi 13% yang kami anggap tidak terserap itu sebenarnya mereka yang lebih fokus sedang menjalankan studi lanjut, kemudian mengurus rumah tangga dan bekerja di lembaga-lembaga sosial. Ya, jadi itu penjelasan dan informasi mengenai bagaimana cara memilih konsentrasi dan contoh real atau hasil setelah lulus dari STIJB dari program studi ekonomi pembangunan. Kemudian dari sisi sumber daya atau dosen, seperti apa kualifikasi dosen pada program studi ekonomi pembangunan ini, Pak? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, untuk menjadi seorang dosen kualifikasi akademik minimal adalah bergelar magister strata 2. Jadi seorang dosen wajib memiliki ijazah magister strata 2. Nah, pada program studi ekonomi pembangunan STIJB sendiri, di pangkalan data pendidikan tinggi STIJB, kalau teman-teman cek, ini saat ini setelah terdaftar 16 orang dosen, di mana dari 16 orang tersebut, 1 orang berkualifikasi doktor dan 15 orang lainnya berkualifikasi magister. Namun sebenarnya masih ada beberapa dosen yang saat ini sedang dalam tahap penadministrasian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita daftarkan di pangkalan data pendidikan tinggi. Ada 1 bergelar magister sedang kami proses. Kemudian memang masih ada juga 5 orang dosen kami yang masih bergelar S1, masih bergelar sarjana. Namun dari 5 orang tersebut, 3 orang saat ini sedang menjalani studi lanjut di luar daerah. Ada yang di Makassar, ada yang di Malang, dan 1 yang di Universitas Terbuka yang beroperasi di Timika. Kemudian
kami rencanakan juga dalam waktu dekat ini, entah bulan Juni atau Juli, kami akan mengirim 1 orang lagi dosen yang berijazah S1 tadi untuk mengikuti studi lanjut, sedangkan yang satunya masih dalam proses pengadministrasian. Jadi dengan kualifikasi dosen yang kami miliki saat ini, kami rasakan memang masih kurang, tapi akan tetap kami penuhi. Dosen-dosen kami yang S1 sudah kami sekolahkan, kami berikan beasiswa untuk studi lanjut, dan kami juga masih aktif merekrut alumni kami yang sesuai dengan kompetensinya dan kualifikasi ijazahnya menjadi bagian menjadi dosen di program studi ekonomi pembangunan ini. Terima kasih, Pak. Kita kembali, Pak, ke dalam live streaming. Masih ada pertanyaan dari pengikut live streaming. Berbicara konsentrasi ekonomi pembangunan, maka tentunya perencanaan aktualisasi dalam melihat kondisi ekonomi pembangunan, apakah ada plus minusnya baik alumni maupun pemerintahan? Oke, kalau ditanya plus minus dalam hal perencanaan, karena memang kan sebagai lulusan, sebagai alumni, kita hanya dapat merancang konsepnya, tapi implementasinya kan kita kembalikan kepada stakeholdernya. Nah, memang ada beberapa konsep yang coba kalau dilihat dari minusnya, karena kita bukan pengambil kebijakan, beberapa konsep yang kita tawarkan kadang tidak digunakan. Padahal menurut kajian kami, konsep itu kalau dijalankan akan sangat cepat, akan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di Kabupaten Mimika ini. Itu minusnya, karena kita bukan selaku pengambil kebijakan. Kalau plusnya, banyak juga konsep-konsep perencanaan yang dilakukan oleh alumni program studi ekonomi pembangunan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian dengan kerjasama yang baik antara alumni program studi ekonomi pembangunan beserta unsur pemerintah, ini dapat diakomodir. Misalnya saja di Kelurahan Kuanti, kebetulan juga Kelurahan Kuanti saat ini adalah lulusan program studi ekonomi pembangunan. Nah, dalam mendukung pembangunan yang dijalankan di Kelurahan Kuanti, kami sering memberikan masukan-masukan kepada Kelurahan Kuanti untuk menjalankan pembangunan yang ada di sana. Demikian juga dengan daerah-daerah lain, ketika kami diminta atau kami merasa ada program pembangunan yang harus dijalankan oleh daerah tersebut atau kampung atau kelurahan tersebut, maka kami selalu mencoba memberikan masukan seperti itu. Baik, itu adalah plus dan minus baik dari alumni maupun pemerintahan yang dijelaskan oleh narasumber. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Biasanya salah satu yang menjadi momok atau ketakutan mahasiswa pada umumnya adalah ketika menyusun skripsi atau ujian skripsi. Nah, di program studi ekonomi pembangunan SKJB ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau ditanya momok untuk menyusun skripsi, ya, bahwa memang ini sempat viral beberapa waktu yang lalu karena ada seorang rektor muda yang kemudian menghapus skripsi. Tapi sebenarnya tidak dihapus begitu saja, tapi diganti dengan proyek tugas akhir. Nah, mengantisipasi hal ini, seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak Stefanus Sandi pada live streaming pertama, live streaming perdana panitia PMB, sudah dijelaskan bahwa ke depan ini STIJB, program studi yang ada di STIJB itu akan memberikan dua pilihan bagi mahasiswanya, apakah akan menempuh jalur skripsi atau menyusun laporan proyek tugas akhirnya. Kalau dia akan memilih laporan skripsi, berarti berjalan seperti normal. Kalau dia memilih laporan proyek tugas akhir, saat ini aturannya kami sedang godok. Laporan proyek itu akan dilakukan oleh satu proyek, akan ditangani oleh 3 orang mahasiswa. Jadi mereka akan melakukan mendesain sebuah proyek, mereka jalankan, mereka mengevaluasinya, kemudian hasil evaluasi itu
yang kemudian akan tuangkan dalam sebuah laporan proyek tugas akhir. Jadi dengan memberikan dua pilihan tadi, mudah-mudahan tidak lagi tugas akhir mahasiswa tidak lagi menjadi momok, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi untuk mahasiswa secara umum juga tidak perlu takut dengan tugas akhir, karena kan sebenarnya tugas akhir bukan hal yang menakutkan ya. Kita sudah dari semester 1 sampai semester 7 kita sudah terbiasa menulis makalah, membuat tugas-tugas. Kalau seandainya kita terbiasa menulis sendiri, maka sebenarnya menyusun skripsi itu tidaklah menakutkan seperti yang banyak-banyak ditakutkan oleh mahasiswa. Lalu untuk memperlancar juga kan kita memberikan setiap mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhirnya diberikan dosen pembimbing. Yang penting Anda rajin berkonsultasi dengan dosen pembimbing Anda, maka pasti tugas akhirnya akan dapat dengan mudah disusun. Kecuali Anda rajin malas-malas bertemu berkonsultasi dengan dosen pembimbing, maka pasti akan terhambat. Saran saya untuk mahasiswa yang saat ini sedang menyusun tugas akhir, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, konsultasi tugas akhir tak dapat dilakukan. Ya, bisa melalui siakat yang siakat STJB, ada forum pembimbingan di situ, atau bisa melalui media-media sosial yang tersedia berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Boleh berdiskusi melalui WA, boleh berdiskusi via email, dan media apa saja yang memudahkan Anda, karena dosen STJB pasti melayani. Terima kasih Pak. Ya, jadi momok itu sendiri tidak ada ya. Dan jangan jadi takut ketika masyarakat Kabupaten Mika atau calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di STI Jabatan Bulan. Pertanyaan selanjutnya Pak, kemudian terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus, Merdeka yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seperti apa Pak prakteknya di program studi ekonomi pembangunan STJB ini? Ya. Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya ada 4 pokok-pokok kebijakan yang perlu kita ketahui dulu. Dari 4 pokok tersebut, yang pertama itu berkaitan dengan pembukaan program studi baru, yang kedua berkaitan dengan akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga berkaitan dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang keempat berkaitan dengan hak belajar 3 semester di luar program studi. Saya kasih penekanan lagi, hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Nah, dari keempat pokok kebijakan ini sebenarnya kebijakan keempat lah yang sesuai dengan ranah kami di program studi. Kalau yang pokok kebijakan 1, 2, dan 3 itu lebih pada level kelembagaan institusi. Ya, seperti tadi yang saya kemukakan, ini adalah hak, ya, hak mahasiswa. Dalam arahan kebijakannya sendiri, hak ini diartikan dapat diambil, tapi boleh juga tidak. Ya, jadi bukan sebuah kewajiban, yang harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa. Ini berupa hak. Kalau dia mau ambil boleh, tidak pun boleh. Meskipun demikian, kami di program studi ekonomi pembangunan akan memfasilitasi hal tersebut. Salah satu yang kami lakukan saat ini adalah terkait kebijakan ini. Kalau yang selama ini untuk program kuliah kerja nyata, maka kuliah kerja nyata itu hanya ada satu yang akan dijalankan berdasarkan kurikulum yang ada. Saat ini kami sedang mengodok aturannya untuk memberikan lagi 2 pilihan, tidak lagi menjadi 1 tetapi 2. Kalau yang pertama adalah kuliah kerja nyata pengabdian kepada masyarakat, namanya akan berubah menjadi seperti itu. Ini kegiatannya berjalan seperti biasa, KKN yang berjalan seperti biasa. Pilihan yang kedua adalah KKN PKL atau praktek kerja lapangan. Bahasa sederhananya adalah magang. Ya, karena dalam arahan tadi kebijakannya adalah
kuliah 3 semester di luar, maka ranah yang paling tepat itu adalah menurut kami magang, karena ini menghemat biaya. Terus terang kalau misalnya mahasiswa harus keluar selama 3 semester berkuliah di kampus lain, pertama dia butuh penyesuaian dengan lingkungan kampus yang baru. Yang kedua juga kemudian terkait biaya, apakah biaya perkuliahan yang berlaku di kampus baru nanti tujuan dia sama dengan di STIJB. Karena kalau menurut data yang ada kan dari sisi biaya STIJB masih tergolong perguruan tinggi yang memiliki biaya pendidikan yang lebih rendah gitu. Maka pertimbangan tersebut kami menyusunnya dalam bentuk magang. Silakan mahasiswa kalau mau magang selama 3 semester, kami fasilitasi mahasiswa untuk magang di perusahaan yang ada. Itu salah satu bentuk penerapan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, kapan mulai berlangsung? Sebenarnya begini, kebijakan yang dikeluarkan ini harusnya sosialisasinya dilakukan pada bulan Maret lalu untuk wilayah LLDT wilayah 14. Namun kemudian karena situasi corona seperti ini, kebijakan yang dikeluarkan tadi secara general di wilayah LLDT 14 belum berjalan. Namun bagi kami di program studi ekonomi pembangunan STI Jabatan Bulan sudah menyiapkannya seandainya mulai akan diterapkan pada LLDT wilayah 14, kami sudah siap. Kami tidak akan keteteran lagi untuk mengikuti arahan kebijakan itu. Terima kasih, Pak. Ada pengunjung yang ingin bertanya atas nama Angel Fitria. Selamat pagi, Pak. Bagaimana dengan status akreditasi STIJB, khususnya program studi ekonomi pembangunan? Untuk akreditasi ini memang banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat luas terkait akreditasi. Tadi saya sebenarnya sudah sempat singgung juga, arahan kebijakan kedua dari program Merdeka Kampus adalah mengenai akreditasi. Saya jelaskan dulu kondisi hari ini. Untuk kondisi hari ini, program studi ekonomi pembangunan itu sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nomor SK 0752. Jadi program studi ekonomi pembangunan itu sudah terakreditasi, dan pada bulan Agustus nanti ini kami akan akreditasi yang ketiga kali. Jadi yang akreditasi kami ketiga kali pada bulan Agustus nanti. Secara umum yang perlu dipahami oleh masyarakat, untuk program studi ekonomi pembangunan, karena program studi ini seringkali dianggap sebagai ibunya program studi ekonomi, ilmu ekonomi. Untuk wilayah Papua dan Papua Barat belum ada satupun program studi pada perguruan tinggi swasta yang memperoleh akreditasi B. Belum ada. Semuanya rata-rata masih berakreditasi C, kecuali program studi ekonomi pembangunan perguruan tinggi negeri di Universitas Cenderawasih, dia sudah terakreditasi B. Yang lain program studi ekonomi pembangunan di seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua dan Papua Barat itu masih berakreditasi C. Ya, karena memang karakteristik dari program studi ekonomi pembangunan ini sendiri menuntut misalnya dari segi jumlah dosen yang banyak, tapi memang dosen-dosen ekonomi pembangunan, lulusan program studi ekonomi pembangunan memilih bekerja di bidang lain dibanding dunia pendidikan. Kita kekurangannya di situ. Jadi kita sudah terakreditasi. Itu kondisi real hari ini. Kemudian berdasarkan arahan kebijakan dalam program atau kebijakan Merdeka Kampus yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, perguruan tinggi atau program studi saat ini kalau akan melakukan akreditasi itu tidak perlu lagi mengajukan borang. Tidak perlu lagi mengajukan borang akreditasi, kecuali benar-benar program studi menganggap sudah mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi sumber daya, lulusan, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, pada bulan Agustus nanti program studi ekonomi pembangunan kami mengikuti arahan itu, jadi kami tidak melakukan pengajuan borang akreditasi, sehingga Badan Akreditasi Nasional hanya akan menilai dari sisi pangkalan data pendidikan tinggi.
Meskipun demikian, kami akan tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di program studi ekonomi pembangunan STIJB. Kurikulum sudah kami rubah, kerjasama antara program studi ekonomi pembangunan yang diwakili oleh STIJB langsung dengan berbagai lembaga sudah kami kerjakan. Dari sisi kualifikasi dosen sudah memenuhi. Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti akreditasi kami bisa meningkat dan menjadi program studi pertama ekonomi pembangunan yang mendapat akreditasi. Baik, terima kasih Pak penjelasannya mengenai akreditasi program studi ekonomi pembangunan dari pertanyaan Mbak Fitria. Pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya kan Pak, masyarakat itu butuh success story untuk menetapkan pilihannya pada salah satu program studi yang akan dia masuki. Nah, untuk program studi ekonomi pembangunan ini sendiri, success story-nya seperti apa Pak? Oke, kalau ditanya mengenai success story, mungkin saya tidak akan sampaikan semua karena terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu banyak testimoni dari alumni program studi ekonomi pembangunan yang sudah kami dengar, kami cek langsung kebenarannya juga. Mungkin beberapa saja yang terbaru. Misalnya, yang pertama, beberapa waktu yang lalu pada saat ada seleksi penerimaan karyawan di salah satu perusahaan privatisasi Freeport. Ya. Dalam seleksi tersebut ada satu alumni Jembatan Bulan yang ikut melamar, alumni program studi ekonomi pembangunan yang ikut melamar di perusahaan tersebut. Saingannya adalah lulusan-lulusan dari program studi ternama, bahkan top 10 di Indonesia. Saingannya sekali lagi adalah lulusan-lulusan program studi pada perguruan tinggi yang masuk dalam top 10 terbaik di Indonesia. Hasilnya, karena yang diterima hanya satu, ternyata yang diterima adalah lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB. Luar biasa sekali Pak. Ya. Dari satu yang diterima ternyata adalah lulusan program studi ekonomi pembangunan STIJB, berhasil menyingkirkan saingan-saingannya dari program studi perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam testimoninya juga si lulusan tadi mengatakan manajer HRD di perusahaan tersebut sangat kaget karena biasanya yang menempati pekerjaan tersebut, job itu adalah lulusan program studi yang lain, bukan lulusan lokal. Tapi ini beliau kaget, kok ada orang lulusan lokal bisa tembus sampai pada menduduki jabatan tersebut. Lalu kemudian si manajer tadi bertanya ke lulusan kami, bagaimana kualitas soal tes yang diberikan? Jawaban alumni kami ternyata soal tes yang diberikan itu adalah kemampuan dasar di STIJB. Itu adalah pengetahuan yang kami dapatkan di semester 1 dan semester 2. Ya, jadi bagi alumni kami itu bukan suatu yang menantang, bukan bermaksud sombong, tapi dia merasa soalnya terlalu mudah. Gitu. Tapi lulusannya tadi itu lulusan dari program studi di kampus-kampus ternama di Indonesia, yang kemudian dia yang lulus. Itu testimoni pertama. Ada lagi testimoni lain. Ada lulusan kami yang ketika lulus di IJB pada program studi ekonomi pembangunan, kemudian dia melanjutkan studinya di salah satu kampus ternama di Malang. Lalu kemudian saat itu kami melihat meminta si lulusan kami coba cek materinya yang ada di kampus sana dengan yang ada di IJB. Ketika dia kuliah di sana, dia merasa apa yang ada di sana dari segi keilmuan ternyata masih jauh dengan apa yang diberikan oleh STIJB, dan lulusan kami lulus dengan predikat terbaik di universitas tersebut. Kedua, yang ketiga, pada saat seleksi ke penerimaan karyawan pada salah satu perbankan bank milik pemerintah yang ada, sama juga
ketika studi tersebut, ketika karyawan para calon karyawan tadi kemudian mengikuti pendidikan, di mana dalam pendidikan tersebut banyak juga lulusan-lulusan program studi dari kampus ternama yang mengikuti pendidikan tersebut, tetapi ternyata yang menjadi ranking 1 dalam pendidikan tersebut adalah lulusan program studi ekonomi pembangunan. Itu dari sisi swasta. Kita lihat kalau yang dari sisi pegawai negeri, saat ini untuk wilayah Kabupaten Mimika sudah tidak bisa kita hitung lagi lulusan-lulusan program studi ekonomi pembangunan yang ada di pemerintahan Kabupaten Mimika. Sebagai contoh tadi saya kasih contoh, ada lurah Kelurahan Kuangki, itu merupakan lulusan program studi ekonomi pembangunan. Sekretaris Distrik Mimika Baru, Sekretaris Distrik Mimika Baru, itu juga merupakan alumni program studi ekonomi pembangunan. Kemudian kepala seksi, ya, saya lupa, kepala seksi di dinas, salah satu seksi di dinas Kominfo Kabupaten Mimika juga merupakan lulusan program studi ekonomi pembangunan. Bahkan kalau kita bisa bilang hampir di seluruh instansi yang ada di Kabupaten Mimika pasti ada satu lulusan program studi ekonomi pembangunan yang menjadi pimpinan atau kepala bagian, kepala seksi di instansi tersebut. Jadi kalau mau cerita success story dari program studi ini terlalu banyak gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasan mengenai success story. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Mimika dan calon mahasiswa baru, jangan ragu-ragu dan jangan takut, karena success story yang dijelaskan oleh narasumber benar-benar luar biasa, baik itu dari swasta maupun pemerintahan Kabupaten Mimika. Terima kasih Pak. Sebagai closing statement Pak, mengapa calon mahasiswa baru harus masuk ke program studi ekonomi pembangunan? Silakan dipromosikan Pak. Ya, baik. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita sama-sama tahu bahwa di era otonomi daerah saat ini, setiap daerah itu dituntut untuk secara mandiri melakukan pembangunannya dengan memanfaatkan, dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah tersebut. Nah, situasi ini kemudian tentunya mendorong setiap daerah membutuhkan generasi-generasi pembangunan atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Nah, Kabupaten Mimika seperti awal penjelasan saya tadi adalah salah satu kabupaten otonom yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, pastinya Kabupaten Mimika membutuhkan sumber daya manusia yang dengan potensi yang dimilikinya untuk bersama-sama melakukan pembangunan. Oleh karena itu, program studi ekonomi pembangunan berdasarkan pemikiran itu menjadi sangat strategis untuk Anda masuki. Dengan demikian, jangan ragu-ragu untuk masuk di program studi pembangunan ekonomi pembangunan kalau Anda ingin menjadi agen-agen pembangunan di daerah ini. Sekali lagi, jangan ragu untuk masuk di program studi ekonomi pembangunan. Bergabunglah bersama kami dan jadilah sumber daya yang berskala lokal, sumber daya yang ada di wilayah lokal namun berwawasan global. Terima kasih. Ya, itulah closing penutup dari narasumber kita. Saya sebut dengan hormat Bapak Abu Bakar SE/MSI. Kepada masyarakat Kabupaten Mimika dan calon mahasiswa baru yang ingin mendapatkan info mengenai penerimaan mahasiswa baru, bisa bergabung dalam Facebook, PMB-STJB dan Instagram, atau mengunjungi kampus di Jambatan Bulan di sekretariat PMB-STJB. Selamat siang Pak. Terima kasih.